Nah, ini adalah Jalan Raya Jatimulya. Dan di sini adalah proyeknya. Sebelah sana adalah pintu tol Bekasi Timur yang jaraknya hanya 500 meter aja. Termasuk di sana juga ada LRT Jatimulya atau LRT Bekasi Timur. Nah, kita coba review rumah yang ada di lokasi yang strategis seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Prayogi Nurutomo di channel kesayangan kita yaitu muslimproperty.id, hunian baik untuk keluarga muslim. Nah, di channel ini kita akan mereview perumahan-perumahan khususnya di wilayah Bekasi yang berskema syariah atau cicilan ke perbankan syariah. Nah, saat ini saya berada di Bekasi Timur. Ya, tepatnya itu ada di pinggir Jalan Raya Jatimulya. Dan lokasinya sangat-sangat strategis, hanya 500 meter saja ke pintu tol Bekasi Timur. Dan hanya 500 meter juga ke LRT Bekasi Timur atau LRT Jatimulya. Oke, di belakang saya ini terdapat dua rumah contoh ya. Ada tipe Agnia, di mana luas tanahnya 60, luas bangunannya 53. Dan ada tipe Asta yang luas bangunannya ya, 86 dan luas tanahnya 66. Oke, kita sekarang akan mereview yang unit terkecil dulu. Nah, oke, sekarang kita akan mereview tipe Agnia ya. Nah, kita lihat desainnya dulu. Teman-teman bisa lihat di atas di Wavilla itu kita mengusung konsep, nah, atau developer ini mengusung konsep tropical modern bercampur dengan industrialis. Nah, kalau teman-teman lihat hampir ya 80% di ruang atas itu, atau nggak sampai 80% sih, 50%-nya itu adalah kaca ya. Jadi sirkulasi atau pencahayaan itu udah pasti sangat baik. Dan juga di situ ada GRC yang berwarna coklat ya, itu yang menjorok ke dalam, itu juga berfungsi nanti untuk masuknya angin ke jendela. Nah, itu jendela yang bisa dibuka tuh yang panjang tuh. Dan juga kalau teman-teman perhatikan, memang rumah-rumah yang di atas 1M atau 900 jutaan ke atas, kacanya itu udah full biasanya dari bawah sampai atas. Oke, kita ke bawah sekarang. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Kalau teman-teman mampir di proyek ini nanti langsung bisa lihat untuk layoutnya seperti apa ya. Ini lebarnya 5 meter. Teman-teman, jadi dimensinya adalah 5 kali 12 dengan luas tanah 50. Nah, di sini kita bisa lihat carport ini panjangnya 5 meter dan ini sangat ideal untuk semua jenis mobil MPV ya, mobil keluarga. Ini sangat bisa masuk di sini. Dan di sini kita sediain taman kecil aja sekitar setengah meter lebarnya. Lalu teman-teman perhatikan di sini kita menggunakan smart door lock ya, sudah menggunakan smart door lock, dan pintunya ini seperti hidden door sebenarnya teman-teman. Kenapa? Ini menyatu dengan tembok yang atas. Jadi motif yang ada di pintu ini menyatu dengan pintu yang atas. Dan ini yang bikin mewah juga. Keramik ini sebenarnya bukan, tapi motifnya itu seperti marmer ya. Ini sepertinya keramik sebenarnya, cuman motifnya seperti marmer, yang kalau teman-teman bisa detail ngelihatnya, ini satu marmer ini ukurannya 1,5 kali 1,5. Jadi ini satu marmer sendiri nih. Ini satu marmer gede. Ini pasangnya susah itu sih. Oke, dan di sini ada jendela yang dari bawah sampai atas juga. Nah, ini di sini juga ada kanopi. Nah, kanopi ini juga udah kanopi yang bagus ya. Jadi untuk rangkanya menggunakan besi, bukan menggunakan baja ringan.
dan atasnya sudah menggunakan atau atapnya menggunakan UPVC, jadi bisa lebih sejuk. Nah, tiangnya ini sudah menggunakan besi yang kokoh ya, yang gede. Dan kalau teman-teman perhatikan di situ sudah ada talang air. Jadi ini juga mungkin jadi inspirasi juga buat teman-teman yang mau bikin kanopi. Usahakan di kanopi itu ada talang air ya, sehingga air yang turun ke atas kanopi itu tidak terbuang langsung ke bawah. Efeknya ketika terbuang langsung ke bawah, maka di carport depan sini akan ada lubang-lubang tetesan air yang bisa merusak jalan atau carport yang ada di sini. Nah, itu nanti akan ngebuang ke sini, dan cantiknya paralonnya itu nanti ngebuang ke di dalam besi ini gitu. Oke, kita lihat ke dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sudah berada di ruang tamu ya, atau di dalam di dalam rumah ini, dan kita langsung berhadapan dengan ruang tamu yang kalau kita ngelihat ke belakang kita langsung berhadapan dengan tangga di situ. Nah, di sini lebarnya 2,5 meter. Jadi karena lebar rumah ini 5 meter dibagi menjadi 2 ya. Samping sini adalah kamar, lebarnya 2,5 meter. Di sini ruang tamu, lebarnya 2,5 meter juga. Oke, di developer ini sudah menyediakan furnish yang nanti menginspirasi konsumen seperti apa nanti rumah ketika sudah difurnish gitu. Tentunya ini nanti penjualannya nggak full furnish nanti dapatnya gitu. Nah, di sini disediain satu contoh sofa yang ini bukan 2 atau 3 seater lagi, ini kayaknya 5 seater pun bisa ini, walaupun disediain bantalnya ada 3 ya. Ini cukup panjang untuk 3 seater. Kalau kita lihat ini 2, 3, 4, iya hampir 3 meter panjang dari sofanya. Nah, TV bisa ditempelkan di dinding yang kamar ini ya di sini. Oke, di sini cukup nyaman untuk digunakan sebagai ruang tamu atau ruang keluarga. Lanjut di sebelah kiri itu terdapat kamar. Ya. Nah, ini kamar ukuran 2,5 kali 3 meter. Dan di sini bukan master bedroomnya ya. Mungkin di sini bisa ditempatkan sebagai kamar tidur anak yang pertama mungkin. Karena nanti master bedroom ada di atas. Nah, tata letaknya ini juga bagus ya. Walaupun ukuran kamarnya cuma 3 kali 2,5, itu ini bisa dibuat kasur ukuran 2 kali 180 cm ya, 200 kali 180 cm. Dan di sini sudah masih cukup lemari yang lumayan besar nih kelihatannya. Nah, masih bisa dibuat untuk pakaian gantung. Oke, kita coba ke ruangan selanjutnya, yaitu di kamar mandi. Nah, kamar mandinya ini agak masuk ke dalam. Nah, ini bagus sebenarnya. Kenapa? Jika kamar mandinya itu ada sejajar dengan lantai utama, maka akan berpotensi percikan-percikan air itu keluar ke dalam lantai utama gitu. Walaupun sebenarnya ini dibuat ke bawah karena kamar mandi ini ada di bawah tangga. Nah, jadi teman-teman bisa lihat villa semua di sini, di atas ini adalah tangga. Ya. Dan bagusnya ini yang saya suka juga, kamar mandi itu terdapat jendela yang membuat sirkulasi udara lebih lancar. Nah, biasanya di bawah itu cuman dibuat untuk toilet aja, tapi di sini karena ini ke dalam,
atau ke bawah yang akhirnya space-nya agak lebih tinggi, ini bisa dibuat untuk shower. Nah, layoutnya, pemanfaatan ruangannya ini sangat bagus nih developer ini. Oke, kita ke bagian belakang sebelum kita ke atas. Nah, kita sudah masuk ke bagian belakang. Ini kalau menurut saya luar biasa ya, dari rumah-rumah yang kita review sebelumnya, dengan luasan cuman, bayangkan aja, ini luas bangunannya cuma 53 meter persegi, luas tanahnya cuma 60 meter persegi, cuman space untuk dapur dan tamannya ini sangat luas masih. Teman-teman bisa lihat di sini, ruang makannya dibuat konsep terbuka ya, atasnya ada semacam kaca, tapi bukan kaca ya, terbuat dari plastik yang transparan, sehingga di sini konsepnya cahaya bisa masuk dari atas, walaupun sebenarnya nggak terlalu cocok untuk daerah Bekasi ya, yang jadinya di sininya panas. Mungkin kalau malam nggak apa-apa, cuman tentunya ini nanti custom ya, jadi ini custom ya, ini nanti bisa diganti. Nah, di sini masih dapat tempat space untuk duduk santai ketika sore atau pagi hari. Dan di sini juga disediain renang ikan maksudnya atau kolam ikan ya. Tentunya ini opsional, dan gambarannya juga di sini dapur ya. Tadi kita belum bahas. Di sini konsepnya dapurnya kompor tanam. Dan saya tidak melihat colokan di sini. Oh, colokannya ada di bawah, guys. Ini termasuk bagus juga. Walaupun nanti kesusahan juga kalau kita naruh blender, oven segala macam. Jadi ya tetap harus disediain. Oke, di sini sininya. Nah, tombol saklar lampu. Saklar ya. Iya, lampu ya. Bukan. Oke, kita ke lantai atas. Nah, tangga ini nanti tidak seperti ini. Kemarin kita sudah di briefing bahwa tangga ini akan tidak dibuat kipas ya, dibuat lebih landai sehingga tidak terlalu curam. Nah, kalau seperti ini agak berbahaya untuk anak kecil. Jadi nanti ini akan diganti. Nah, kita ke atas. Tentunya di samping sudah dikasih pegangan ya, walaupun di sini tembok. Nah, kita sudah berada di lantai kedua. Di depan ya, di depan tangga ini ada kamar mandi. Kita akan bahas, dan di sini sudah ada kaca yang besar. Ini jendela ya, bisa kita buka. Jadi sirkulasi udara juga masih aman. Walaupun di sini konsepnya menggunakan AC semua ya, dalam semua ruangan menggunakan AC. Nah, di sini ada kamar mandi yang cukup besar. Cuman ini tidak akan sebesar ini nanti. Ya, nanti ini akan dipotong sampai segini, jadi kamar mandinya cuman segini. Nah, di sini ada kloset dan ada sink yang ada di dalam, dan kaca yang cukup besar. Juga disediakan colokan untuk hair dryer atau alat listrik yang lainnya. Oke, kita lanjut ke kamar nomor 2. Ya, ini adalah kamar terkecil yang ada di sini. Ya, ukurannya 2,5 kali 2 meter cuman. Nah, di sini cocok untuk kamar anak yang masih kecil ya. Jadi yang masih TK mungkin, atau SD atau SMP pun masih layak untuk tidur di sini. Nah, konsepnya di sini furnishnya kita pakai kamar tidur yang tingkat, dan juga di sini cukup untuk kasur
100 kali 2 meter aja ya. Nah, jadi di bawah bisa pakai untuk ruang belajar, ada jendela, ada lemari. Nah, di atas itu walaupun tidak bisa berdiri ya di atas, kalau berdiri kejedot. Oke, kita ke kamar terakhir, yaitu master bedroomnya. Nah, ini adalah master bedroomnya. Ukurannya ini 3,5 kali 2,5 meter. Nah, ini yang paling besar. Ini untuk kasur ukuran 180 kali 2 meter sangat pas. 2 kali 2 meter juga masih pas. Dan lemarinya ini lebih besar dari yang bawah ya. Teman-teman bisa lihat di situ. Jadi ini memang cocok untuk master bedroom. Di sini masih bisa digunakan, dan memang ini udah pasti digunakan untuk nakas kecil atau ruang berhias ya. Jadi ini tembok ini ada menjorok ke dalam yang bisa digunakan untuk meja rias. Oke, alhamdulillah ya, kita sudah selesai untuk mereview unit ini. Dan perlu teman-teman ketahui, di cluster ini atau di perumahan ini itu terdapat 60 unit dan hanya tersisa 11 unit rumah dan 13 unit ruko saja. Jadi di sini juga ada ruko yang harganya sekitar 2 M-an. Dan 11 unit rumah itu untuk tipe ini ya, ini memang tipe yang paling laris. Harganya itu 1,3 M ya. Ini tipe yang paling murah dan hanya tersisa 2 unit saja. Nah, jadi untuk Diva Villa semuanya harus segera untuk survei unitnya dan dihalalkan unitnya. Nah, kabar baiknya lagi, di sini promonya banget ya. Jadi promo untuk pembelian setiap unitnya, yang pertama teman-teman dapat free AC, yang kedua teman-teman dapat free kanopi. Nah, kanopi yang kita review tadi, nah itu nanti teman-teman dapat. Lalu teman-teman dapat juga full furnish. Nah, untuk furnishnya apa saja, teman-teman wajib untuk hubungi CS kami yang linknya ada di deskripsi atau di pojok kanan bawah sini. Nah, tentunya juga promo free biaya-biaya surat-surat itu sudah pasti, karena di sini juga tagline promosi kita yaitu 15 juta all in. Nah, perbankan syariah yang bekerja sama di sini menggunakan Bank Syariah Indonesia, dan ini tentunya Bank Syariah Indonesia ini sudah sesuai akad-akadnya dan marginnya paling murah dibanding dengan perbankan syariah yang lain. Oke, kita akan lanjut mereview unit yang lebih besar dari unit ini. Nah, silakan teman-teman klik di pojok kanan atas sini untuk melihat review unit yang lebih besar lagi, yaitu tipe Asta. Oke, saya Prayogi Nurotomo, izin undur diri. Sampai jumpa di project-project kita selanjutnya. Stay tune di Muslim Property, hunian baik untuk keluarga muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.